Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 22. Aku, Yohanes, mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang,
Maka aku menasihati engkau supaya membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah daya tarik Tuhan.
tengah kekhawatiran akan lunturnya hidup keberimanan karena terseret arus perkembangan dunia, ada sebuah harapan yang muncul ketika orang mulai berbondong-bondong mencari Tuhan lewat ziarah ataupun perkumpulan-perkumpulan doa dan sebagainya. Nyatalah bahwa di tengah derasnya arus perubahan dan perkembangan zaman, kerinduan akan kehadiran Tuhan masih begitu kuat di dalam kaum beriman. Pengalaman Sakeus adalah pengalaman iman yang hidup. Sakeus tentu telah mendengar desas-desus tentang Yesus dengan segala karya mujizat yang telah dilakukannya. Yesus telah menjadi buah bibir orang-orang pada masa itu, dan banyak orang ingin melihat, berjumpa, mengikuti dan mendengarkan Dia. Sakeus pun tertarik untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Keinginan dan niatnya untuk berjumpa dengan Yesus mengalahkan kekurangannya. Ia tahu tidak akan bisa melihat Yesus jika ia berada di tengah-tengah kerumunan, sehingga ia mencari cara sampai memanjat pohon ara. Perjumpaan dengan Yesus merupakan saat-saat yang begitu membahagiakan Sakeus. Kebahagiaan karena berjumpa dengan Yesus itulah yang membuat Sakeus tidak memedulikan cemoohan dan cibiran orang-orang di sekitarnya. Baginya, perjumpaan dengan Tuhan lebih penting dari apapun, sehingga pada akhirnya lewat perjumpaan itu kemudian mengubah dia. Saudara-saudariku terkasih, perjumpaan dengan Tuhan merupakan saat yang sangat penting bagi kita, orang beriman. Kita telah mendengar tentang Tuhan, mengenal Dia, dan memutuskan untuk mengikuti Dia. Keputusan untuk mengikuti Tuhan menuntut dari kita pengorbanan. Kita harus bisa mengorbankan kesenangan, kenyamanan, dan keegoisan diri kita ketika Tuhan memanggil kita untuk berjumpa dengannya. Kita mungkin kadang merasa bahwa kita bukan orang yang layak dan pantas untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang mau terbuka menerima Dia. Karena itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk dapat menerima Tuhan di dalam hati kita dan menyisihkan sedikit waktu kita yang sibuk itu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa, ibadat maupun ekaristi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.